Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Ken 077. James Bond ya bro. 077 itu lambang apa ya? Lambang James Bond. Jadi pantang menyerah gitu. Bahasa suruhan aja sih ya. Oke, gua bakal bahas soal apa ya? Kemarin ada yang nanya, bang, kalau akun gado-gado itu bikin gacor nggak, bikin delay nggak? Katanya gitu ya, teman-teman. Justru gue bingung uh, sama Devor itu yang bilang akun gado-gado bikin anyep, harus main satu layanan, harus kalau itu nanti argonya jadi mabok, katanya bilang itu. Aduh, itu menurut gue itu salah ya teman-teman ya. Namanya nggak logis gitu ya. Kan udah jelas ya, kita suruh menyelesaikan semua order yang masuk di aplikasi gitu, performanya bagus gitu ya. Tapi kenapa pikirannya kalau ngambil semua order malah jadi delay gitu kan, jadi anyep gitu, jadi nggak logis gitu ya. Nah, justru menurut gua itu yang cara paling efektif banget tuh buat bikin akun gacor tuh, semua babat habis gitu kan. Jadi semakin hari semakin disikat-sikatin semua orderan, mau susah mau gampang, mau jauh mau pendek, mau apa aja gitu sikat-sikatin ya, akun pasti secara otomatis akan lebih produktif gitu ya, bukannya malah makin anyep gitu. Sebelum gua pilih beberapa layanan atau main satu layanan, gua 2 tahun itu, tahun 2019 ke tahun 2020 itu gua otobit teman-teman, saking pengen ngejar pendapatan tuh di atas penghasilan 10 juta gitu ya. Itu gue otobit tuh tiap hari, pagi siang malam kemana aja gue hajar gitu kan, sampai pendapatan gue udah stabil di angka di atas 10 juta gitu. Nah, baru mulai di situ gue mulai milih layanan yang gue mau, yang gue suka gitu. Contohnya kayak Goret gitu ya, itu layanan paling favorit gue ya, Goret sama Gosen tuh. Nah, Gosen nggak terlalu sih ya. Jadi selama gua otobit itu ya teman-teman, itu bener-bener gado-gado semuanya itu. Gue pernah posting di Facebook, di grup pantang menyerah tuh dari tahun berapa itu ya, masih zaman-zaman pandemi tuh. Gue udah tunjukin nih akun gado-gado tuh. Syaratnya apa? Akun gado-gado kalau mau gacor performanya harus 100% gitu. Jadi emang di saat pandemi itu yang lain pada nyungsep apa gimana gitu ya, akun gua masih stabil aja, tetap pendapatan masih di angka 10 juta ya, 9 juta 10 juta gitulah, karena order di waktu pandemi itu kan memang berkurang banget ya. Tapi gue masih bisa mencapai per tahun itu, bisa dapat kalau nggak salah 118 juta per tahun tuh. Nah, itu masih tergolong luar biasa ya teman-teman ya. Nah, itu gue pakai cara otobit tuh, gue masih pakai otobit tuh waktu itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomong jangan gado-gado itu mau bikin anyep, hoak gitu, ya iyalah, dia baru ngejalanin seminggu 2 minggu, coba dia ngejalanin nih konsisten nih sebulan 2 bulan 3 bulan, wah baru berasa pinggangnya, karena akun nggak bakal berhenti itu gitu. Ya kalau masih sebulan 2 bulan 3 bulan mah ya masih biasa aja lah, di atas 3 bulan lah gitu. Kalau mau nyoba bener-bener gitu ya, emang harus bertahap, konsisten keluarnya pagi gitu, lanjut terus sampai malam gitu. Capek ya istirahat, matiin dulu, cari masjid, tidur, ntar kalau misalkan udah fit lagi hajar lagi kemana aja gitu ya. Lu mau nyari duit apa mau nyari sensasi kan gitu pertanyaannya. Ya kalau mau nyari duit ya yang bener kayak gitu gitu kan. Buat teman-teman yang sering nongol di Facebook nih, di Facebook ya, di grup-grup Jabodetabek, di grup-grup sahabat bolang, di grup-grup pantang menyerah,
Itu ada satu driver favorit gua tuh, panutan banget tuh, namanya Bang Tora tuh. Wah tuh, kalau mau belajar akun gado-gado sama dia tuh, itu akun gak ada matinya, mau di mana juga. Kayak gitu teman-teman. Ini gua rekomen ya. Gua pernah ketemu Bang Tora tuh beberapa kali di Kopdar Pantang Menyerah tuh. Asli. Itu nggak tipu-tipu. Jadi daripada kalian pusing-pusing nyari tutor sana, nyari tutor sini, nyari mentor sana, mentor sini yang banyakan mitos-mitosnya gitu kan. Mending lebih baik pagi nyalain Autobit, udah ngebolang kemana baik, ngebolang kemana aja gitu, orderan apa aja sikat. Jangankan yang asli main Autobit ya, main gado-gado ya, itu 90% pasti gacor tuh. Jangankan yang kayak gitu, gua aja nih sekarang ya lagi musim delay kayak gini, akun gua yang pendapatannya di atas 10 juta, gua itu masih main gado-gado loh. Nih, kalau lagi sikon-sikon seperti ini tuh, kalian bisa lihat nih akun gua tuh. Tapi gua nggak Autobit gitu, gua masih manual, tapi semua order gua nyalain. Ada Gosen, ada Goret, ada Gomart, kan. Alhamdulillah nih, gue udah dapat 113.000 jam setengah 10. Ini udah mau jam 10, gue masih delay ya. Nah, gitu. Karena regulasinya emang pendapatan gue sampai akhir bulan itu gue prediksi cuma 300 kekuatannya. Gitu. Buat pencapaian di angka 12 juta gitu teman-teman. Ini gue udah dapat 10 juta 600-an lah gitu. Jadi masih kurang 1.300.000 lagi buat ke angka 12 juta teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, bagi kalian yang masih akunnya ngerangkak main Autobit, main gado-gado, udah sikat-sikat aja, nggak usah pakai mikir. Emang itu paling efektif buat naikin kinerja akun, emang kayak gitu. Jadi nggak usah mitos-mitosan, banyak mitos-mitosan ini itu, trik ini trik itu, nggak usah. Jadi nanti kalian malah puyeng sendiri gitu. Yang main gado-gado delay ya itu karena penyelesaiannya masih sedikit gitu loh. Kalau semuanya sering disikat-sikatin, dapat buangan-buangan dari driver-driver lain, itu bakal cepet naik. Yang paling cepet itu kalau kita nyelesain orderan-orderan buangan gitu. Nah contohnya orderan buangannya kayak gimana nih? Contohnya tuh yang orderan yang jarang kita dapat, terus orderan yang itu nggak enak banget lah pokoknya gitu. Misalkan Gosen bawa barang agak gede gitu, terus misalkan Gosen yang argonya argo mentahan, kayak tadi gua 18.000, argo 14.000, kayak itu tuh argo mentahan ya. Kayak gitu tuh bagus teman-teman buat ngobatin akun gitu loh. Terus sama resto, misalkan GoFood ya, resto-resto yang lama kayak gitu pasti mentahan dari driver-driver yang gacor gitu teman-teman. Terus Goret gitu, Goret misalkan harga 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo itu harga mentahan itu. Jarang kalau driver pemain jawar-jawar Goret, kalau akunnya udah jadi itu bawa argo 6 kilo, 7 kilo, 5 kilo itu jarang banget. 4 kilo setengah itu jarang banget. Pasti itu sering dilewatin, sering disortir itu. Yang pemain Andre ya pasti nyarinya yang 0, sampai 3 kilo. Kalau pemain kakap ya paling minimal harga 20.000 ke atas gitu. Jadi harga-harga yang bukan harga favorit itu ya kemungkinan besar bisa jadi buangan-buangan driver-driver lain. Nah itu kita pungut-pungutin tuh, itu cepet banget tuh akun naiknya kayak gitu. Nah terus apa lagi teman-teman, gue mau bahas apa lagi ya, gue tuh bingung gitu. Maksudnya gue mau bikin konten soal tutor, bikin akun gacor gitu. Sebenarnya nggak perlu terlalu terlalu berlebihan lah tuh. Sebenarnya kita itu keseringan terlalu sugesti gitu, terlalu banyak mitosnya itu. Kayaknya contohnya kayak orderan pertama itu menentukan apaan? Gak ada yang kayak gitu ya. Ya orderan apa aja ya bisa masuk lah.
Itu tergantung histori dan riwayat si akun itu sendiri. Misalkan orderan pertama pemain goret, maksudnya bukan goret, itu berarti akunnya tuh nggak bagus. Enggak lah, ya emang di sekitar situ mungkin orderannya cuma itu doang, atau mungkin pas kebetulan kita akunnya lagi siap menerima order dan emang itu yang pertama kali masuk di akun kita gitu. Jadi kalau misalkan mau dilewatin ya tinggal lewatin aja, sortir tinggal sortir aja gitu. Nah, kalau mau diambil ambil aja, nggak masalah. Ya kalau pengen akun gacor ya kayak gitu doang. Yang paling efektif ya abri, sikat semuanya. Nanti kalau udah gacor tuh baru kita pilih. Gacornya yang disebut gacor gimana ya? Disebut gacor ya jelas lah, pendapatan kita gede gitu, kita nggak susah-susah cari order gitu. Nah untuk sistem sekarang ini yang perlu diperhatikan juga tuh jam on beat ya teman-teman. Beda sama yang dulu. Gue juga sedikit kecewa banget ini sama sistem yang sekarang nih. Kalau dulu gue jam on beat jam berapa aja bebas. Maksudnya gue mau keluar jam 10, gue mau keluar siang, gue keluar pagi, ya tetap akun itu jalan terus gitu. Kalau sekarang nggak, akun gue cenderung jalan itu sore ke malam gitu, ngeselin banget. Jadi kalau siang gue banyakan nyender nih gitu teman-teman. Jadi kalian juga harus diperhatikan juga ya jam-jam on beat. Jam-jam on beat itu maksudnya gini, jam-jam dimana kita sering menyelesaikan order, sering jam-jam dimana kita sering dapat order gitu. Kalau cuman apa namanya on doang nggak ngecelain order ya itu bukan nggak termasuk ini ya, nggak termasuk jam-jam kita jam on beat lah gitu maksudnya ya, jam gacor gitu lah gitu teman. Jadi apa ya, jangan terlalu jadi korban inilah, jadi korban mitos dari omongan-omongan orang yang dasarnya nggak jelas gitu ya. Ini ya apa namanya, misalkan dengerin omongan orang gitu ya, ini cara gacor begini, pada akunnya sendiri aja anyep. Kalian juga harus pinter-pinter gitu. Kalian misalkan ngobrol sama orang nih, dikasih tahu bang harus begini gitu, akun abang gimana, gacor enggak gitu misalkan ya, akunnya sendiri aja gak gacor, masa nggak kasih tahu yang jadi ibaratnya orang anyep ngasih tahu sama orang yang anyep juga, ya itu kan dia nyambung jadinya. Pasti jatuhnya kebanyakan mitos gitu loh. Entah alasannya udah nggak kuat lah, entah alasannya apa udah jarang narik lah gitu kan. Cuman tahu teori-teori doang, tahu teori mah tahu apa yang anyep pun juga kalian semua juga, gue yakin kalian juga pasti tahu teori bikin akun gacor seperti apa. Yang jadi pertanyaannya kan gimana cara ngejalaninya gitu, prosesnya gimana gitu kan. Kalau prosesnya cuma omongan doang nggak dijalani ya ngapain kita ikutin gitu. Jadi kayak gue juga ya ada yang komen juga gitu lah, konten lu bikin konten cuman ngejiplak doang gitu kan, copy paste sama si ini gitu kan, cuma ujung-ujungnya mau pamer pendapatan. Ya asal kalian tahu aja ya, maksudnya gini, gua nunjukin pendapatan gua nunjukin apa hasil gua selama gua narik itu supaya gua nggak dibilang omdo. Apa yang gua kerjain itu pengalaman gua sampein, gua kasih tutor ke kalian itu ya supaya kalian bisa mikir gitu. Oh iya, ternyata dengan cara ini hasilnya begini ya, ternyata ini cara begini hasilnya begini. Teorinya yang dipakai Bang Genken ternyata hasilnya juga fakta gitu, nyata gitu, hasil nyata gitu. Jadi apa yang gua omongin itu berdasarkan kenyataan, data gitu, bukan cuman mitos, bukan cuman khayalan gua, bukan cuman gua ngarang-ngarang, bukan. Makanya gua tunjukin nih hasil gua gitu loh,
supaya kalian tuh nggak ngira ini mah ngarang doang, gitu. Gue nggak mau. Seandainya akun gue anyep ya gue bakal bilang anyep. Kayak hari ini akun gue delay nih ya kan. Kenapa bisa delay ya? Karena pencapaian gue udah mau mendekati ini pencapaian gue yang bulan kemarin udah mau mendekati gitu. Jadinya ya wajar kalau akun gue delay. Nanti kalau mau lihat akun gue gacor, insya Allah di minggu pertama, minggu kedua bulan depan itu udah beda lagi sama minggu sekarang gitu. Jadi gue selalu bicara soal data. Kenapa gue selalu menunjukkan ini loh hasil gue gitu, ini loh cara gue narik kayak begini. Ya namanya pendapat seseorang ya beda-beda ya. Gue juga nggak memaksa gitu buat lo ngikutin cara gue, nggak buat lo harus sama seperti gue, enggak. Karena ya rezeki itu berbeda-beda ya teman-teman ya, kekuatan fisik itu juga berbeda-beda gitu. Jadi kita harus di lapangan itu harus pintar-pintar peka lah terhadap akun kita sendiri. Kita harus peka gitu, kita harus tahu nih perjalanan histori kita tuh seperti apa itu. Jadi kita untuk masalah teori boleh sama, cuma untuk masalah praktek, untuk masalah kita ngejalaninya, histori pasti berbeda-beda gitu teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar membawa diri aja di lapangan. Jadi ya saran gue ya teman-teman ya, inilah jangan terlalu sugesti lah, jangan terlalu banyak mitos lah gitu. Jadi yang real aja ya, relevan aja yang relevan gitu loh. Namanya juga narik, namanya juga persaingan, yang paling banyak ya dia paling unggul. Udah gitu doang, udah selesai. Kita bisa menyelesaikan banyak order dengan jenis layanan yang banyak, ya jelas lah kita pasti bakal gacor dibanding satu layanan yang penyelesaiannya itu sedikit, ya pasti anyep lah gitu. Kecuali gini, main satu layanan tapi penyelesaiannya di atas rata-rata, di atas developer lain. Contohnya kayak gua nih ya, ini lagi-lagi gua ngomongin diri gua sendiri ya. Kayak gua dalam waktu 1 bulan penyelesaian order gua di atas 900 trip. Bayangin aja kayak gimana gacornya gitu loh. Itu kan gue bicara sesuai data kan, bukan bicara lo harus begini, padahal akunnya anyep. Nah itu yang gue maksud, lo bakal jadi korban mitos kayak gitu. Pendapatan 102.000 bilang paling gacor, ya apa-apaan gitu. Ya kalau menurut gue sih ya, yang ada lo bakal banyak kecewanya lo ketika lo gagal ngejalaninya yang lo ikutin itu. Lo bakal kecewa di situ gitu loh. Makanya gue menunjukkan nih lo bang, hasil gue nih, gue narik kayak gini dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, itu nggak ada perubahan sama sekali. Ya udah, jalan terus. Kita fokus lah teman-teman, fokus, kita nyari duit di sini, bukan nyari sensasi gitu. Kita bebas emang main layanan apa aja, cuman kita balik lagi, kita lihat dulu dong kuat nggak kita akunnya, milih-milih layanan. Contohnya misalkan akun lagi anyep banget tapi mainnya cuma satu layanan, pengennya GoFood aja, padahal akun lagi nyungsep sehari 2, sehari 3, bentok 5, bertahan situ aja. Lo selama nggak bisa ngangkat itu akun ya lo bakal stuck begitu aja. Ujung-ujungnya lo bakal sugesti, lo bakal mitos, lo bakal nyalain si ini, bakal nyalain si itu, kayak gitu. Emang kenyataannya emang kayak gitu, pahit emang. Jadi driver itu pahit bang, gak enak jadi driver itu, apalagi kalau lagi terapi, lagi merintis, wah pedih. Pengalaman gua waktu anyep itu tahun 2018 awal tuh, 17-18 lah kalau nggak salah. Sehari satu order. Yang gue lakuin apa ya? Gue keluar jam 4 pagi, bismillah, autobit ya. Gue
Gue pulang jam 12 malam, jam 4 12, bayangin aja selama 3 bulan itu akun gue baru ngangkat naik. Setelah gue naik, gue tingkatin terus, kita tingkatin terus tuh. Pedih bang, kalau gue ceritain mah bisa nangis nih. Gimana perjuangannya. Kalau lihat Dever Gacor, lihat perjuangannya, lihat dulu dia bagaimana dia ngolah akunnya, bagaimana dia prosesnya. Jangan lihat hasilnya. Kalau lihat hasilnya mah ya kelihatan enak banget lo ngomong akun gacor, ngomong apa aja jadi duit ibaratnya itu kan. Cuma kalau di saat diceritain prosesnya, apa lo sanggup ngejalanin kan gitu. Jadi ketika ada temen lu ngomong soal teori gacor, teori gini, lihat dulu akunnya kayak gimana gitu. Ya kurang lebih kayak gitu lah teman-teman. Jadi gua semoga ya kalian juga bisa berpikir lah gitu, gimana kerasnya di jalanan, gimana kerasnya persaingan, gimana kita harus bertahan mempertahankan akun itu ya. Waduh, nguras tenaga, nguras waktu yang jelas ya teman-teman ya. Jadi saran dari gua tetap semangat, gak usah dengerin si A, si B, si C, gak usah malu untuk ngejalanin orderan-orderan yang dianggap orderan apa ya, bilangnya orderan sampah lah, orderan buangan lah, orderan ini. Gak usah malu teman-teman, itu proses yang paling bagus. Nanti di saat kalian teman-teman udah bisa naik, baru teman-teman bisa ngomong kayak gue sekarang bisa ngomong kayak begini karena gue udah ngejalanin semua, ngambil jarak 3 kilo, ngambil ini, sampai gue di komen yang enggak, sampai gue kena suspend, sampai gue dipitnah sama customer. Ya itu salah satu dari proses lah, anggap itu sebuah perjalanan proses, nikmatin aja. Emang indahnya kerja di jalanan, emang indahnya begitu prosesnya. Ketika kalian udah nyampe puncak dan mencapai apa yang kalian mau, itu cepet bosen teman-teman. Kayak gue kayak gini misalkan udah dapet 10 juta nih, 10 juta lebih ya, gue udah ngerasa bosan. Gue main apa lagi nih ya. Gue pernah main GoSend, pernah gue main GoFood, pernah gue main GoRed, pernah gue main GoSend, GoRed mix jarak jauh, pernah main long trip GoRed doang, pernah. Semua udah gue coba tuh. Ketika akun kita gacor, kita mau main layanan apa, mau rubah kayak gimana, itu gampang banget. Susah itu ketika akun kita emang masih dalam proses kan, proses menuju gacor kan. Apalagi akun lagi anyep, udah berani milih, udah gua maunya ini, gua maunya itu, ya kalian bakal stuck di situ aja. Yang rugi siapa? Yang rugi ya kalian sendiri. Yang rugi bakal kita sendiri teman-teman, warga kita yang rugi. Setiap hari umur kita nambah, setiap hari tenaga kita berkurang. Kalau kita sia-siain cuman buat nunggu apa yang kita mau, ya yakin kita bakal makin ketinggalan sama yang lain. Oke teman-teman, itu motivasi dari gua. Semoga yang ngerasa itu cocok ya jalanin, kalau misalkan ngerasa nggak cocok ya skip aja teman-teman ya. Silakan teman-teman komentar, boleh silakan, mau komentar apa aja, mau jelekin apa silakan, mau bertanya apa aja silakan. Insya Allah ya gue bakal jawab ya. Dan gue juga kalau misalkan banyak dukungan, gue bakal makin semangat ngasih bikin konten-konten yang teman-teman butuhkan gitu. Teman-teman yang pengen kayak gue misalkan pendapatannya gede setiap bulan gitu, bisa beli ini, bisa beli itu gitu. Ya alhamdulillah gue mobil udah kebeli ya teman-teman ya, dari hasil Gojek nih ya teman-teman. Ini gue bukan cuman mau pamer, gue bukan mau nyombongin diri. Ya emang ini adanya, yang ini gue jalanin, dan ini real data gue gitu teman-teman. Makanya gue mau share ke teman-teman, siapa tahu teman-teman juga punya cita-cita pengen ngebahagiain orang tuanya, pengen ngebahagiain anaknya, istrinya gitu. Ya, kalian bisa niru cara-cara gua gitu. Oke, sampai di sini aja teman-teman ya. Ini gua mau siap-siap mau Jumatan dulu.
Nanti habis Jumatan kita lanjut lagi ngebitnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.